Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks fabel. Mari kita sama-sama belajar tentang teks fabel. Apa sih yang disebut dengan teks fabel itu? Ya, menurut beberapa referensi yang saya dapat, teks fabel adalah teks yang berisi tentang cerita kehidupan para binatang. Ya, artinya tokohnya adalah binatang dan tingkah lakunya seperti manusia. Ya. Oke, kita kenal teks fabel, ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan atau bahkan banyak ya. Ya, kalau kita fokuskan, ya kita akan mengenal itu manakala kita bisa menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama adalah, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan teks fabel? Apakah yang membedakan teks fabel dengan teks yang lain? Dan yang terakhir adalah, apakah ciri utama teks fabel? Oke, kalau kalian cermati dari 3 pertanyaan tersebut, ketika kalian bisa menjawab, maka akan ditemukan apa sih yang disebut dengan teks fabel itu. Ya. Oke, kita kenal lebih dekat teks fabel. Pirsalah tayangan berikut, ya. Kemudian jawablah ya pertanyaan berikut, yakni apakah tayangan berikut termasuk teks fabel? Nah, kalau iya, sebutkan alasannya. Kalau tidak, juga silahkan disebutkan alasannya. Anak Penggembala dan Serigala. Silahkan. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat suatu hutan yang gelap dan tak jauh dari kampungnya. Karena mulai merasa bosan tinggal di daerah peternakan, dia selalu menghibur dirinya sendiri dengan cara bermain-main dengan anjingnya dan memainkan serulingnya. Suatu hari ketika dia mengembalakan dombanya di dekat hutan, dia mulai berpikir apa yang harus dilakukannya apabila dia melihat serigala. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Tuannya pernah berkata bahwa apabila dia melihat serigala menyerang kawanan dombanya, dia harus berteriak memanggil bantuan, dan orang-orang sekampung akan datang membantunya. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang sekampung untuk membantunya. Dan saat ini, walaupun ia tidak melihat seekor serigala, anak gembala itu berpura-pura lari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Serigala! Serigala!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Tetapi yang mereka temukan adalah anak gembala yang tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu orang-orang sekampung. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak, "Serigala! Serigala!" Orang-orang kampung berlari datang untuk menolongnya, tapi mereka hanya menemukan anak gembala yang tertawa terbahak-bahak. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Dalam ketakutannya, anak gembala itu berlari ke arah kampung dan berteriak, "Serigala! Serigala!" Tetapi walaupun orang-orang sekampung mendengarnya berteriak, mereka tidak datang untuk membantunya. "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi," kata mereka. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh anak gembala. Kemudian serigala itu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Pembohong tidak akan pernah dipercaya lagi, walaupun saat itu mereka berkata benar.
Anak pengembala dan Ya, dari video tersebut, ya, apakah dari kelima kategori berikut termasuk di dalamnya? 1, tokohnya binatang. Apakah ada tokoh binatang di situ? Ya. Yang kedua, wataknya apakah seperti manusia, binatang-binatang yang ada di cerita tersebut? Dan yang ketiga, apakah ada konflik yang diambil dari kehidupan manusia di cerita tersebut? Yang ketiga, apakah ada latar tempat, latar waktu dan suasananya? Dan yang kelima, apakah cerita tersebut memiliki sebuah amanat? Ya, ternyata video tersebut atau tayangan tadi tidak termasuk teks fabel. Mengapa? Ya, kalian bisa menjawab sendiri dari kelima unsur yang ada di dalamnya tadi. Nah, ternyata tidak semua cerita yang ada hewannya itu fabel. Ya, sampai jumpa kembali.